Ya, Selamat Mas sore Zensi, pemirsa. sudah 4 IUP yang dicabut, tapi IUP PT GAK itu tidak dicabut karena memang di luar wilayah yang dilarang. Menurut Walhi seperti apa? Kalau dia dilarang dalam terjemahan itu kan itu berdasarkan wilayah geopark. Tetapi Mm-mm. kalau kita mau tunduk kepada hukum di Indonesia, maka semua izin pertambangan di wilayah Raja Ampat itu dia harus dicabut karena itu perintah dari Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hmm. Dan menurut saya, ketika hanya 4 yang dicabut, apapun alasannya GAK terus berjalan, itu artinya pemerintah mengambil keputusan mencabut 4 izin, itu bukan atas kesadaran untuk menyelamatkan Raja Ampat. Itu mencabut 4 izin itu hanya untuk meredam kemarahan publik. Kalau pemerintah kepentingannya untuk menyelamatkan ekosistem Raja Ampat, maka semua tambang di sana dicabut dan wilayah Oke. pertambangan di wilayah Raja Ampat itu dibatalkan. Karena kenapa? Kalau satu saja pertambangan masih beraktivitas di sana, kerusakannya itu nggak bisa kita sekat berdasarkan ruangan, berdasarkan Hmm. ruang. Karena dia satu ekosistem. Ini yang disebut dengan masukkan satu racun ke dalam satu belanganya itu pasti akan tercemar. Begitu juga. Oke. Yang harus sadari ekosistem pulau-pulau kecil dan pesisir itu, yang dimaksud dengan pulau-pulau kecil, dia menjadi bagian dari ekosistem perairan. Sehingga ketika dilakukan penambangan di sana, maka yang terdampak itu bukan hanya daratannya, tetapi juga ekosistem Hmm. pesisir laut di sana. Ya. Nah, tambang nikel ini dampaknya itu sangat besar kepada ekosistem karang karena dia akan melepaskan logam berat dalam bentuk krom, nikel, merkuri itu biasanya terlepas ke pesisir laut dan merusak terumbu karang. Dan kerusakan itu akan menjalar jauh ke lepas pantai. Nah, menurut saya semua pertambangan di Raja Ampat itu izinnya harus dicabut dan penetapan wilayah pertambangan itu harus dibatalkan di wilayah tersebut. Berkaitan dengan pidananya, menurut saya tidak cukup terhadap pidana lingkungan dan pidana kehutanan di sana. Ada kemungkinan di sini tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan karena Oke, Mas Zensi. menerbitkan izin di Mas ya Zensi, ini eksplorasi yang ya dilakukan PT GAK ini sudah sesuai AMDAL. Pulau GAK bukan masuk kategori pulau kecil yang dilarang untuk eksplorasi tambang. Walhi melihatnya seperti apa? kalau AMDAL-nya dilakukan kajian dengan benar dan komisi AMDAL-nya melakukan sidang dengan benar, maka seharusnya persetujuan lingkungannya tidak keluar di sana. Menurut Hmm. saya, bukan ini tidak dibatalkan karena AMDAL-nya. Menurut saya, dokumen AMDAL-nya yang harus diperiksa. Saya sudah membaca ratusan dokumen AMDAL perusahaan. Yang harus diperiksa itu ada dua. Satu, penetapan dampak penting dan pengelolaan dampak penting. Kalau Hmm. bisa dilihat di sini, saya bisa pastikan ini. Kalau AMDAL-nya dibuka kepada publik, maka dampak pentingnya ini yang dikecilkan. Kalau dampak pentingnya itu dimasukkan dampak pertambangan kepada ekosistem Raja Ampat, Ya. maka tidak akan ada analisa atau persetujuan terhadap izin lingkungannya. Menurut Oke. saya, dokumen AMDAL nggak bisa dijadikan alasan izinnya tidak dicabut. Justru kalau pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat dan mau menghormati masyarakat Papua, dokumen AMDAL-nya harus diperiksa. Dan kita bersedia, kalau pemerintah mau buka dokumen AMDAL, mari kita periksa bareng-bareng. Dan saya berkeyakinan dampak pentingnya itu manipulatif. Kalau dampak pentingnya faktual, maka nggak akan ada persetujuan lingkungan di Raja Ampat ini. Hmm. Karena persetujuan lingkungan itu logikanya sangat sederhana. Ketika dia bertentangan dengan akal sehat, akal yang normal, maka seharusnya izinnya tidak diterbitkan. Ini publik marah karena hukum digunakan, kewenangan digunakan bertentangan dengan akal sehat kita. Mas Zensi, ini menurut Walhi, tambang GAK nikel ini legal atau ilegal? Karena kalau bicara legalitas, GAK nikel masih punya kontrak karya sejak 98, lalu juga ada Kepres
2004 nomor 41 yang mengecualikan hutan lindung di Pulau Gak untuk bisa ditambang. Itu legalitasnya masih ada. Berarti bagaimana ini Mas Zensi? Ya, itu pengecualian berdasarkan Perpu perubahan Undang-Undang Kehutanan, tetapi dia tidak merubah ketentuan tentang penambangan di pulau-pulau kecil. Dan harus diingat ya, bahwasanya hukum itu seharusnya tidak bertentangan dia dengan nilai moral dan akal sehat. Menurut saya, walaupun ada yang dianggap bisa dijadikan payung hukumnya, proses perizinannya harus diperiksa. Karena dia dipaksakan, ya. Termasuk juga kenapa pertambangan di Gak ini masuk dalam perubahan Undang-Undang Kehutanan di Perpu 2004. Jadi ini kan masih berlaku ya Mas Zensi, yang tadi Anda katakan perpunya masih berlaku, berarti sebetulnya PT Gak Nikel ini masih legal sebetulnya, sehingga tidak perlu kemudian izinnya dicabut. Bagaimana? Ya, dia legal, kan ada 4 regulasi ini. 1 regulasi kehutanan, regulasi lingkungan, regulasi pertambangan, regulasi pulau-pulau kecil. Dan yang berdasarkan Perpu 2004 itu regulasi kehutanan. Regulasi lingkungannya belum diperiksa. Nah, memeriksa regulasi lingkungannya, itu harus diperiksa dokumen AMDAL-nya. Jadi jangan hanya melihat persetujuan lingkungan untuk izin usahanya. Kajian AMDAL-nya itu harus diperiksa. Kalau pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat, kalau logikanya sudah ada AMDAL dan izinnya tetap dipertahankan, itu artinya dia bukan untuk menyelamatkan Raja Ampat, tapi mau menyelamatkan izin PT Gak dari kemarahan publik. Kalau logika pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat dari pertambangan, yang harus diperiksa itu AMDAL-nya benar apa tidak. Karena saya berkeyakinan kalau AMDAL-nya benar, maka tidak akan ada persetujuan lingkungan di Raja Ampat ini. Karena nggak akan mungkin bisa memulihkan Raja Ampat itu. Setinggi apapun pengetahuan teknologi, sebesar apapun keuntungan perusahaan, nggak akan mungkin memulihkan ekosistem Raja Ampat. Kalau kita lihat ada bahwa Pulau Gak ini di luar batas UNESCO Geopark Raja Ampat, sehingga izinnya masih berlaku. Memang rentan secara ekologis, tapi lokasinya lebih dari 40 km dari Geopark Raja Ampat. Walhi mengatakan apa dengan fakta ini? Secara administrasi, dia memang di luar wilayah situs warisan dunia. Dan menurut saya, alasan pemerintah menghentikan pertambangannya itu mestinya bukan hanya situs warisan dunia, tetapi Raja Ampat sebagai situs warisan kehidupan manusia di Nusantara. Jadi walaupun jaraknya 40 km, 400 km, dampaknya itu pasti akan sampai ke dalam kawasan konservasi. Kenapa? Karena pemerintah tidak akan bisa mengarahkan arus laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.